Memang malaikat maut ni kayaknya sedang berkeliling di Kutacani ini, Bu. Maka hati-hatilah, Bu. Kalau ada batuk, sakit, segeralah berobat. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dari ofis yang fokus dakwah berita politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinillazi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'du. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kita dapat bertemu dan berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, contoh suri tauladan dalam kehidupan kita, yang apabila kita selalu berpegang teguh dengan dua yang ditinggalkannya, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Apalagi kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, banyak sekali sudah muncul aneh-aneh. Orang beribadah, ibadahnya aneh. Ulama juga banyak muncul yang model aneh-aneh, Mama Gufron lah, Panji Gumilang lah. Bahkan yang paling aneh mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu ada satu kampung atau desa, orang belum melaksanakan sholat Idul Fitri di kampung itu sudah melaksanakannya duluan. Ketika ditanya wartawan, "Pak, kenapa di kampung ini duluan melaksanakan sholat Idul Fitri?" Dia jawab, "Kampung ini spesial. Kami telepon Tuhan," dia bilang. Kata Tuhan, kampung kami sudah boleh melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu pun banyak yang mengikutinya. Pertanyaannya, kenapa model begitu ada juga yang mengikutinya? Karena mungkin kurangnya peran ulama di tengah umat, ataupun terjadinya kosong ulama di tempat itu. Maka bersyukurlah kita di tempat kita, di desa kita masih banyak para tengku, para ustadz, para guru-guru kita yang masih banyak mampu membimbing dan mengarahkan kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hargai, kita hormati. Kadang-kadang kita di Kutacani ini, ketika ada ulama, ustadz dari luar daerah datang ke Kutacani, luar biasa penyambutan kita. Memang seharusnya begitu. Siapapun ulamanya, siapapun ustadznya, memang kita muliakan dan kita hormati. Tapi ironi sekali, jika seandainya kita mampu menghormati ustadz dari luar, kenapa misalnya ustadz di kampung kita, para tengku imam di kampung kita masing-masing, seolah-olah kadang-kadang kita tidak memperhatikannya. Padahal sebenarnya kalau ada hal 4 perkara, misalnya masalah fardu kifayah, bukanlah orang-orang di luar melaksanakan fardu kifayahnya,
melainkan ustadz para tengku di kampung kita masing-masing. Maka marilah kita untuk menghormati sekecil apapun, baik itu hanya guru TPA sekalipun, mengajarkan anak mengaji sekalipun, kita harus menghargai dan menghormatinya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat jajarannya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Yang kami hormati Imam Khotib Bilal, cerdik pandai. Ada juga sahabat kami Ustadz Qasim Nur Seha. Kemudian ada juga orang tua kami sekaligus guru kami waktu sekolah di SMA Negeri 1 Kutacani, yaitu Bu Mardiana. Beliau guru kami waktu SMA Negeri 1 Kutacani. Beliau banyak membimbing dan mengarahkan kami. Tanpa beliau mungkin kami tidak bisa berdiri di tengah-tengah seperti yang sekarang ini. Kemudian yang kami hormati kaum bapak, kaum ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi insya Allah nama kita semuanya telah tercatat dan akan disampaikan kepada Allah mengikuti peringatan Isra Mi'raj ini. Serta adik-adik, baik laki-laki maupun perempuan, yang tadi alhamdulillah ada yang membacakan Al-Quran, ada yang membacakan sari tilawah Qurannya. Kemudian sholawat tadi juga berkenaan dengan tentang Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kelak menjadi generasi yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara yang kita cintai. Amin ya Rabbal. Ibu bapak jamaah Isra dan Mi'raj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir setiap bulan dalam Islam ini ada sejarah yang bisa kita peringati. Kalau kita bicara bulan Muharram, diingatkan dengan peristiwa hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kalau kita berbicara Rabiul Awal, maka kita diingatkan dengan Maulid Nabi. Kalau kita berbicara bulan Zulhijjah, diingatkan dengan peristiwa kurban. Kalau kita bicara bulan Syawal, diingatkan dengan Idul Fitri. Kalau kita bicara yaitu bulan Rajab, maka kita diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Banyak kisah-kisah diceritakan dalam Al-Quran, tapi khusus peristiwa Isra dan Mi'raj ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah memulainya dengan kalimat tasbih. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik langit pertama, kedua, dan seterusnya ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi ke kota Mekah, tidak lebih memakan waktu hanya sepertiga malam. Allah menceritakan bagaimana Fir'aun dan segala bala tentaranya ditenggelamkan di Lautan Merah, tapi tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, tidak terbakar seujung kukunya pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Allah menceritakan kisah Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Nuh. Umatnya tidak taat, umatnya membangkang. Ada yang dikutuk menjadi monyet-monyet hina, ada yang ditenggelamkan dengan hartanya, ada yang diberikan banjir dan lain sebagainya.
semuanya itu tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Khusus peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulainya dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi. Bagi kita yang belajar di pondok pesantren ilmu balaghah, itu kalimatnya kalimat izaz, sehingga ada makna yang tersirat di situ, yaitu lafzul jalalah. Sehingga asli kalimatnya adalah subhanallahilladzi, maha suci Allah. Apa hikmahnya Allah memulainya dengan kalimat tasbih? Dalam Islam ini kan ibadah itu macam-macam. Ada ibadah itu berat, modalnya besar, seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ada ibadah itu berat tapi modalnya ringan, yaitu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Sebenarnya yang berat itu bukan menahan haus dan lapar. Yang berat itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Sehingga banyak orang berpuasa, kata Nabi, tapi tidak dapat apapun kecuali yang ia dapat haus dan lapar saja. Kenapa? Karena dia tidak mengendalikan hawa nafsunya. Makan minum dia tahan, tapi marah dia tidak tahan. Sedikit-sedikit marah kepada suami misalnya. Sedikit-sedikit marah kepada anak, sedikit-sedikit marah kepada istri. Berarti belum mengendalikan hawa nafsu. Maka berpuasa yang sebenarnya itu adalah bukan hanya menahan haus dan lapar. Mata tahan, jangan melihat yang haram. Telinga kendalikan, jangan mendengarkan yang buruk-buruk, mendengarkan gosip dan lain sebagainya. Mulut ditahan, jangan menceritakan aib orang lain, jangan menjelekkan saudara kita sendiri. Tangan kita jangan mengambil hak orang lain. Kaki kita jangan melangkahkan ke tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah itu modalnya tidak ada dan juga mudah melaksanakannya. Agama menyebutnya kalimatut thayyibah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, seperti kalimat-kalimat berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. 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 Kira-kira jika kita membaca seperti itu tenang nggak, Bu? Tenang nggak hati kita? Lapang tidak?
berarti benarlah apa yang disampaikan oleh Allah. Tidak ada yang bisa membuat hati kita tenang kecuali hanya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hidup ini kita biasakan mengucapkan yang baik-baik, jangan mengucapkan yang tidak baik. Ketika kita bertemu dengan teman kita, apa salahnya kita memulai pertemuan kita itu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kalau orang alas kan gitu. Biasanya datang eduna selani. Wah keninde. Ngapain? Harusnya sebagai umat Islam kita ucapkan itu salam dulu. Assalamualaikum. Wah keninde. Kan bagus. Ya kan? Daripada wah konina. Wah senina. Lebih baik kita amalkan apa yang diajarkan oleh Rasul, menebarkan salam. Assalamualaikum. Kenapa? Karena salam ini besar makna dan faedahnya kepada kita. Yang diajarkan oleh Rasul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita doakan saudara kita agar selamat. Bukan hanya di waktu pagi, bukan hanya di waktu siang, bahkan bukan hanya di dunia. Kita doakan saudara kita kapan dan di mana saja, dari dunia sampai akhirat, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu. Nggak usah diganti, Bu. Nggak usah diganti, Pak. Nggak usah ditambah-tambahi pun. Kami tegur guru IT. Ini kan banyak sekolah-sekolah IT. Sekolah Islam terpadu. Ada grup wali murid. Lalu di grup itu gurunya menyampaikan informasi, dimulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya koreksi, dibuatnya tambahannya lagi. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambahkannya selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Maka kami sampaikan, Bu, kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak perlu ditambah selamat pagi lagi. Karena kita semuanya muslim, saya bilang. Kecuali ini sekolah umum. Bercampur antara muslim dengan non-muslim. Ini kan tidak. Semuanya muslim di situ. Tidak usah ditambah dengan selamat pagi. Kenapa? Karena selamat pagi itu adalah salamnya orang pelit. Salam kalak putut, kata orang alas. Kenapa? Karena dia doakan kita hanya selamat di waktu pagi. Mudah-mudahan engkau selamat di waktu pagi. Nanti siang kalau tidak selamat, bukan urusanku. Nah, itulah maknanya. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi kita, itulah yang terbaik. Melihat keindahan, ucapkan subhanallah. Terkejut, astaghfirullah. Kagum, masya Allah. Berjanji, insya Allah. Mendapat nikmat, alhamdulillah. Jadi semua yang diajarkan itu bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa salahnya kalau misalnya kita mengayun anak, menidurkan anak kita dengan bersolawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Anak kita pun tidur, kita pun dapat pahala. Daripada lagu-lagu yang enggak ada faedahnya dan buruk dampaknya kepada anak kita. Ada juga ibu-ibu, tapi insya Allah bukan ibu-ibu di sini. Mengayun anak disetelkan musik. Ada setan. Terkejut anaknya, apa nih mama nih manggil setan. Akhirnya ketika besar anaknya memang tingkahnya seperti setan. Karena selalu dipanggil setan. Hati-hati. Kata orang alas,
tuah baba hari, celaka baba hari. Maka doa, apa yang kita ucapkan itu bisa jadi doa. Imam Masjidil Haram itu karena doa dari ibunya sehingga menjadi Imam Masjidil Haram. Dilihatnya anaknya yang menurut kita misalnya nakal, yang dia sumpahi itu bukan yang buruk-buruk. Kau ini mudah-mudahan kelak kau jadi imam di Masjidil Haram, kata ibunya. Setiap melakukan kesalahan anaknya, semoga engkau menjadi imam di Masjidil Haram. Terus itu yang diucapkan oleh ibunya ketika dia marah. Terkabul menjadi imam di Masjidil Haram, yaitu anaknya tersebut. Daripada kita marah kepada anak mengucapkan kata-kata hewan. Kau nakalnya kau, maaf cakap. Ini bukan ibu-ibu di sini. Monyet kau, dia bilangnya sama anaknya gitu, ya kan? Maka berubahlah anaknya jadi itu. Makanya ketika besar, gak heran kita melihat tingkah anaknya ngambil coklat orang, ya kan? Memanjat pinang orang. Kenapa? Karena didoakan ibunya jadi. Maka hati-hati. Tuah baba hari, celaka baba hari. Datang orang bertanya, ada orang baru melahirkan. Anak kai anakmu polan. Alhamdulillah anak laki. Aboy, lapang pagi kau bahannya di lapang. Betul memang lapang buat anaknya. Ada TV dijualnya, ada kulkas dijualnya, lemari dijualnya, lapang terus isi rumahnya. Akibat ucapan. Anak kai anakmu polan. Anak baru, boy, bokoh pergi kau ada di bokoh. Bokoh kikat, lewis mepahu ya red kena naki. Mek nendak ni mencabin bokoh. Tuah baba hari, celaka baba hari. Maka hati-hati. Apa salahnya misalnya anak apa? Anak ibu. Anak laki-laki. Alhamdulillah, mudah-mudahan kelak dia menjadi anak yang soleh, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Anak apa? Anak perempuan, mudah-mudahan kelak menjadi anak yang solehah, diantarkan mengaji, diberikan pendidikan yang cukup, diberikan contoh yang baik, diajak ibadah kepada Allah. Insya Allah kelak menjadi istri, kelak menjadi anak yang solehah, yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Bapak Ibu jamaah Isra dan Mi'raj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasakan ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Terkejut, jangan ucapkan yang lain. Astaghfirullah. Begitu. Ini kadang-kadang ada ibu-ibu juga. Banyak ibu-ibu nih. Tapi insya Allah mudah-mudahan bukan ibu-ibu di sini. Ketika dia terkejut, yang diucapkannya yang lain. Si pantangannya ucap. Terkejut dia nanti. Ayyusmu dia bilang. Ngapain ucapkan itu? Lebih baik ucapkanlah astaghfirullah. Biasakan ucapkan yang baik-baik. Sebab apa yang kita biasakan dalam hidup, maka itu yang mudah kita ucapkan ketika sakaratul maut. Ada satu cerita. Ini cerita entah benar atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kita ambil saja pelajarannya. Adalah seorang, dia ini suka mencari burung. Bahasa Arab itu huak. Bahasa Indonesianya apa tuh? Burung ruak. Bahasa Arabnya huak. Pepeling garam huak ulahna. Ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Enggak mau dia datang. Malah dia jawab, kau sajalah. Ini bilang, kau saja bilangnya. Dah sibuk hanya mencari burung ruak. Sudah azan solat didengar, enggak pernah dia mau mendirikan solat dan sibuk terus mencari burung ruak. Sebenarnya enggak masalah mau nangkap burung ruak atau apa pekerjaan, enggak masalah. Yang penting ibadah jangan tinggal harusnya. Tapi karena kesibukannya itu dia tinggalkan. Akhirnya ketika datang ajalnya, begitu sakaratul maut, datanglah seorang ustadz membisikkan di telinganya. Dia bisikkan kalimat untuk ucapan menghadap kepada Allah.
La ilaha illallah. Di telinganya malah dia mengucapkan huwa, dia bilang. Dibisikkan lagi, la ilaha illallah, huwa. Huwa dipanggilnya, hati-hati. Maka biasakan ucapkan yang baik-baik supaya kita ketika menghadap sakaratul maut itu mudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, maka Allah memulainya dengan kalimat tasbih. Apa artinya itu? Artinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukanlah peristiwa biasa-biasa saja, tetapi itulah peristiwa yang amat sangat luar biasa. Bahkan sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan nanti sampai hari kiamat, tidak ada satupun yang merasakan perjalanan Isra dan Mi'raj itu kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjamin peristiwa itu dengan menggunakan kalimat tasbih. Kita lanjut lagi berikutnya, subhanallazi asra. Asra ini artinya memperjalankan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Apa artinya itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukanlah kehendak Nabi Muhammad, tetapi ia adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Gayo bilang, ike Tuhan berkehendak, koro rawan pe nguk beranak. Nah itu, kalau Allah sudah berkehendak, maka kerbau jantan pun akan bisa beranak. Cukup Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka untuk memahami peristiwa Isra dan Mi'raj, bukan yang kita kedepankan akal duluan, bukan logika dulu, tetapi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah ujian keimanan kepada umat Islam pada waktu itu. Ketika Rasul mengumpulkan, ketahuilah tadi malam aku melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Langit pertama, kedua dan seterusnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi ke kota Mekah, tidak lebih memakan waktu sepertiga malam. Ini orang kafir Quraisy pasti dia akan, mana mungkin dia bilang, apalagi Abu Lahab, Abu Jahal, tidak masuk akal, tidak rasional, tidak logis. Mana mungkin kita percaya dengan omongan orang gila seperti ini, kata Abu Lahab, Abu Jahal. Itu orang kafir. Tapi orang yang mantap imannya, yang pertama membenarkan adalah Abu Bakar Siddiq. Demi Allah, kata Abu Bakar, jika Rasulullah yang menyampaikannya, saya adalah orang yang pertama membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq. Dialah yang pertama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ragu-ragu kembali murtad. Dulu ada juga orang sudah masuk Islam, begitu dia dengar cerita Isra Mi'raj, menurut dia tidak logis, tidak masuk akal, terpengaruh dengan omongan kafir Quraisy. Karena zaman dulu tuh belum ada kendaraan, Bu. Belum ada pesawat, belum ada yaitu kapal laut, belum ada kendaraan canggih, belum. Yang ada cuman unta dan kuda pilihan. Kalaupun Nabi Muhammad melakukan perjalanan memakai kuda pilihan yang paling cepat sekalipun, memakan waktu dari Mekah ke Palestina itu menurut perhitungan mereka sekitar 1 bulan. Itu baru nyampe ke Palestina. Kembali lagi ke Mekah berarti 2 bulan. Maka tidak masuk akal, banyak orang murtad kembali mengikuti kafir-kafir Quraisy. Nah, itulah makanya
untuk memahami peristiwa Isra dan Mi'raj, kita harus paham itu adalah kehendak Allah, maka apapun yang dikehendaki oleh Allah akan bisa terjadi. Namun walaupun begitu, kita akan analogikan. Bagaimana analoginya? Misalnya seperti kami tadi melakukan perjalanan dari Telaga Mekar ke Gumpang Jaya ini. Mungkin perjalanan lebih kurang sekitar 15 menit sudah sampai kemari. Ternyata ketika mau berangkat ada semut yang masuk ke kantong baju kami. Kemudian nanti kita mulai acara ini mungkin sekitar jam 10 atau setengah 11 kita udah selesai. Pulang ke rumah jam 11 mungkin udah sampai. Lalu semut ini nanti akan keluar dari kantong baju, cerita kepada teman-temannya semut. Wahai teman-temanku para semut, baru saja aku pulang dari Gumpang Jaya. Jam berapa kau berangkat? Tadi setengah 8. Terus kau sudah sampai jam 11? Iya. Temannya yang memakai logika semut pasti akan bicara, mana mungkin mut, badanmu begitu kecil, langkahmu begitu lambat, tidak mungkin secepat itu kau akan balik lagi kemari. Kenapa? Karena temannya tidak tahu, dia sangka semut berjalan sendiri, padahal semut itu numpang di kantong baju Ustadz Sahdari. Nah, begitulah kira-kira. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lain itu, dia menyangka Nabi Muhammad itu berjalan sendiri, maka tidak masuk akalnya. Dia tidak tahu bahwa Allah lah yang telah memperjalankannya. Kalimatnya Asra. Maka Allah yang mampu menggerakkan kita, Allah yang mampu mengatur kehidupan kita. Selanjutnya setelah Asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Pertanyaan, kenapa Allah menggunakan kalimat bi'abdihi? Kenapa tidak Allah misalnya Subhanalladzi asra bi Muhammad. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Kenapa tidak langsung menggunakan nama Nabi Muhammad? Kenapa menggunakan kalimat hamba di situ? Maka ada hikmahnya. Yang pertama, hikmahnya orang disebut hamba ada dua unsur. Ada unsur ruh dan ada unsur jasad. Orang yang disebut hamba itu ada ruh dan jasadnya. Misalnya jasadnya ada, tapi ruhnya tidak ada lagi. Apa namanya, Bu? Mayit. Atau ada ruhnya gentayangan, jasadnya nggak ada. Apa namanya, Pak? Kuntilanak. Hantu. Tapi sebenarnya ini kita meluruskan akidah kita. Sebenarnya hantu itu tidak ada, Bu. Yang namanya pocong, kuntilanak, sundel bolong itu tidak ada sebenarnya. Orang tuh hanya main film cari duit ya, Bu. Tidak ada. Dia cari duit cuma. Banyak orang lihat, Ustaz. Ada yang lihat pocong, ada yang lihat orang meninggal dunia, kuntilanak dan lain sebagainya. Ada yang melihat. Maka yang nampak-nampak itu bukanlah ruh orang yang meninggal dunia. Yang nampak itu adalah jin. Jin itu diberikan kelebihan oleh Allah, bisa menserupakan dirinya seperti wujud manusia yang ia kehendaki. Maka kalau ada orang meninggal dunia, kemudian kita lihat seolah-olah ada ruhnya dengan wajah-wajah seram, yakinlah itu bukan ruh orang meninggal dunia, tetapi itu adalah jin. Untuk apa? Untuk menggelincirkan akidah kita. Kemudian kalau ada orang kesurupan, misalnya ada orang kesurupan, tidak perlu kita ajak ngobrol, Bu. Tidak usah kita diskusi dengan dia. Nggak usah kita percaya dengan omongannya. Kenapa? Yang masuk itu jin, bukan anggota keluarga kita. Karena kadang-kadang di kampung orang kalau ada orang kesurupan suka ngobrol. Ditanya, ini siapa yang masuk ini? Dia bilang, ini kakeknya. Bilangnya kayak gitu kan. Apa kesukaan kakek? Makan butel cimpe. Buat dulu butel, buat.
dibuat, dimasakkan butel, dimasakkan cimpa makanan. Ini kakek mungkin dah lama nggak makan ini, diberikan. Keluar dia. Setelah dia keluar, cerita dia dengan teman-teman jinnya. Kalian mau makan apa? Oh, aku mau makan manuk laba, dia bilang. Situ masuk. Aku tadi barusan situ dah cimpa, dia bilang. Masuk dia lagi, Bu. Masuk dia lagi kan. Ini siapa yang masuk ini? Ini neneknya. Pengen makan apa? Pengen manuk laba. Dibuat. Udah dikasih, keluar dia. Masuk, itu antri terus jin tuh. Makanya orang kesurupan, asik kesurupan aja. Kenapa? Karena kita turuti. Karena kita percaya dengan dia. Masuk lagi. Ini siapa yang masuk? Ini pamannya. Pamannya apa pengen? Nggak ada apapun macam nih, merokok, dia bilang. Dikasih rokok. Kalau kita memperturutkan keinginan jin, maka dia akan terus seperti itu. Lalu solusinya seperti apa? Kalau ada orang kesurupan, cukup kita azankan di telinganya sekeras-kerasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekeras-kerasnya di telinganya. Karena jin, setan-setan itu takut akan lari terbirit-birit ketika setiap mendengar kalimat azan. Ada orang kesurupan, Ustaz, udah kami ajankan, ajan dia pun. Kami bacakan Quran, bacanya dia pun ayat Quran. Maka berarti itu jinnya kelas tinggi. Maka caranya bagaimana? Harus diruqyah. Ruqyahnya pun harus syar'i. Jangan salah. Kadang-kadang penampilannya Ustaz, tapi dukun. Banyak seperti itu. Ruqyah tapi tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Ruqyah yang benar itu adalah menghilangkan kesirikan. Itu pertama. Makanya kalau ada orang kesurupan, ada cincinnya, itu dilepas saja dulu. Mungkin dia masih yakin dengan cincinnya. Kan ada orang model gitu. Selama aku pakai cincin ini, banyak rezekiku. Itu musyrik tuh, Bu. Jangan jual cincinku nih, sakit aku nanti. Itu musyrik tuh. Berarti dia meyakini cincinnya ini membuat dia sehat. Cincinnya membuat dia sakit. Itu musyrik. Bukan berarti tidak boleh pakai cincin, boleh. Maksudnya jangan punya keyakinan seperti itu. Jangan kita menganggap ada orang yang suka misalnya melihara burung. Selama ada burung nih, muncul rezekiku. Nah, itu musyrik tuh. Maka untuk meruqyah itu, syirik-syirik itu harus dimusnahkan dulu. Dilepaskan dari dirinya. Kalau di rumahnya ada benda-benda yang dianggap keramat, yang dianggap jimat, dibuang dulu, dibersihkan dulu rumahnya dari kemusyrikan. Kalau ada pohon yang dia yakini itu bisa mendatangkan rezeki, mendatangkan manfaat untuk dia, itu disingkirkan dulu. Maka kalau sudah itu, mudah kita untuk meruqyahnya. Kalau enggak, payah kita meruqyah tu. Wah, ketera cara kita, makinlah mempada. Karena musyriknya masih ada. Jangan pakai dukun. Ini ada orang kesurupan, panggil dukun. Akhirnya jinnya keluar, jin dukunnya masuk. Karena untuk mengusir jin itu dukun pakai jin juga. Maka jinnya akan masuk. Maka tidak berhenti persoalan masalah kesurupan. Kemudian pertanyaan, kenapa orang bisa kesurupan? Karena imannya terjadi kekosongan. Orang yang beriman kepada Allah tidak mungkin bisa kesurupan. Kekosongan. Maka banyak-banyak berzikir, beristighfar. Ketika mau tidur kita bisa ruqyah diri kita. Ambil wudhu, kemudian baca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan ke tangan kita, disapukan ke seluruh tubuh kita, dan berdoa tidur. Doa tidur kita tentu sudah hafal dan bisa membacanya. Dan tentu harapan kita agar dilindungi oleh Allah. Insya Allah kita dilindungi oleh Allah dari gangguan-gangguan jin. Tapi kadang kita enggak bermodel begitu. Padahal ringan itu. Tapi enggak mau kita. Masuk rumah, langsung tidur. Masuk rumah, langsung. Jadi karena amalan kita saja yang menyebabkannya model begitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Isra dan Mi'raj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut hamba ada ruh, ada jasad. Yang kedua, ayat ini menyampaikan bahwa
Nabi Muhammad itu memang benar-benar telah diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni hamba Allah atau tidak, Bu? Hamba Allah atau tidak kita ini? Bapak-bapak, kita ini hamba Allah atau bukan? Kata siapa? Kata kita. Ya kan? Kalau kata kita berarti namanya mengaku. Apakah kita diakui sebagai hamba Allah? Wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan kita semua juga diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad bukan sekedar mengaku, tetapi dia telah diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jabatan kemuliaan yang paling tinggi itu adalah menjadi hamba Allah. Yang paling mulia itu bukan presiden. Yang paling mulia itu bukan gubernur, bukan bupati, bukan camat, bukan jabatan-jabatan itu yang paling mulia. Yang paling mulia itu adalah hamba Allah. Itu yang paling mulia. Maka nggak ada gunanya kita punya jabatan kalau kita tidak menjadi hamba Allah. Betapa banyak orang bilang saya hamba Allah, mulutnya tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan sebagai hamba Allah. Saya hamba Allah, ketika miskin hamba Allah, dapat harta hamba harta. Ketika belum ada jabatan hamba Allah, begitu dapat jabatan budak jabatan. Nah, maka Rasul itu memang betul-betul telah diakui sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena Rasul itu telah melewati ujian, cobaan, rintangan, berbagai halangan dalam mensiarkan Islam. Tetapi apapun rintangannya, apapun cobaannya, apapun ujiannya, beliau tidak pernah bergeser nilai kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perjalanan hijrah waktu itu dari kota Mekah ke kota Madinah, sebelumnya beliau mampir dulu ke tempat negeri yang namanya negeri Taif. Di negeri Taif itu Rasul bukan disambut, malah disambit. Bukan diterima, malah dilempari oleh orang-orang Yahudi di negeri Taif itu. Sehingga baju ataupun jubah beliau yang warna putih berubah warna menjadi warna merah. Kenapa? Berkucuran darah beliau dilempari oleh orang kafir Yahudi pada waktu itu. Malaikat Jibril datang turun menawarkan bantuan. Ya Rasulullah, engkau telah dimuliakan oleh Allah. Engkau yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau kekasih Allah, semuanya memujimu, wahai Rasulullah. Tapi mereka telah berlaku zalim kepadamu ya Rasul. Izinkan ya Rasul, akan aku angkat gunung ini, akan aku timpakan kepada mereka yang telah menzolimi. Apa kata Nabi? Tidak usah wahai malaikat Jibril. Tidak usah. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu, kata Nabi Muhammad. Mereka terus saja tidak beriman kepada Allah. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah, mudah-mudahan kelak anaknya yang akan beriman kepada Allah. Anaknya pun kafir ya Rasulullah, mudah-mudahan cucunya kelak yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Rasulullah mencontohkan Rasulullah mencontohkan akhlak yang baik. Walaupun beliau disakiti, walaupun beliau dizolimi, tapi beliau tidak langsung balas dendam, tapi beliau malah mendoakan agar orang itu kelak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita, Bu, ada orang lemparnya, kita berdarah baju kita, datang malaikat Jibril, bagaimana Polan, ajar terus malaikat Jibril, hancurkan, kita bilang. Nah, maka begitulah akhlak Rasul, sehingga memang betul-betul nilai kehambaannya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain lagi ketika Abu Lahab, Abu Jahal datang kepada Nabi Muhammad. Karena Abu Lahab, Abu Jahal ini kan
suku Quraisy pembesar di kota Mekah waktu itu. Ketika Nabi Muhammad datang membawa ajaran Islam, menyampaikan dakwah di tengah-tengah umat, banyak orang yang masuk ke dalam Islam. Sampai-sampai Abu Lahab, Abu Jahal ini resah gelisah. Ini kalau dibiarkan Nabi Muhammad ini seperti ini, habis pengikut kita. Tidak ada lagi orang yang akan menghormati kita. Tidak ada lagi yang akan mengikuti ajaran nenek moyang. Lalu bagaimana? Mari kita datang. Didatangi, dijumpai langsunglah Nabi Muhammad SAW. Padahal Abu Lahab, Abu Jahal ini pamannya. Kalau bahasa kita, alas itu pakciknya. Datanglah. Muhammad, ini pengikut kami semakin berkurang. Stop, jangan lagi engkau berdakwah. Cukup. Sebenarnya apa yang kau inginkan, wahai Muhammad? Jika engkau ingin harta, kami akan berikan harta. Kau akan jadi orang kaya. Jika engkau ingin pangkat, kami akan angkat engkau menjadi raja. Jika engkau ingin wanita, kami akan pilihkan wanita yang paling cantik kepadamu, wahai Muhammad. Yang penting stop, jangan lagi engkau berdakwah, habis nanti pengikut kami. Maka Rasul dengan tenang menjawab, apakah paman mengira saya berdakwah menyampaikan kebenaran agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala karena harta? Tidak, paman. Apakah paman mengira saya berdakwah bagaimana supaya jadi raja? No. Apakah paman mengira saya berdakwah supaya dapat wanita yang paling cantik? Sorry ya, selain itulah. Mohon maaf Bapak Ibu agak batuk. Semenjak bulan Rajab 27 Rajab sampai sekarang hampir tidak ada berhentinya ceramah, Bu. Kemana-mana ceramah. Kadang ceramah Isra Mi'raj, kadang nanti takziah di mana-mana. Sekarang ini musimnya musim takziah dan Isra Mi'raj. Kalau tidak ceramah Isra, ya takziah. Memang malaikat maut ni kayaknya sedang berkeliling di Kuta Cani ini, Bu. Maka hati-hatilah, Bu. Kalau ada batuk, sakit, segeralah berobat. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Coba lihat di Bambel ni kemarin tu kami lewat, ada 2 yang meninggal di situ, kanan kiri. Kampung kami di Telaga Mekar tu antara Lawirutung, Bacang Lada dan Telaga Mekar, kami di tengah di situ. Kadang-kadang sulit kami pulang ke rumah pun karena ditutup dua-duanya. Di sini meninggal, di sini pun meninggal. Enggak lama di Lewis Sagu pun ada meninggal. Di Kutambaru pun ada meninggal. Di Kuta Tinggi pun ada meninggal. Baru-baru ini juga ada bibik kami daerah Bak Sako. Nggak ada sakit apapun. Sempat anak tertua dari anak bibik kami itu, sempat dia melayat. Bahasa Alas itu tukam ke tempat orang meninggal dunia. Begitu dia sedang melayat, dapat telpon bahwa ibunya telah meninggal dunia. Tidak sampai 2 minggu, Bamru kami pun meninggal dunia di Mutiara Damai. Ngeri zaman sekarang, maka hati-hatilah. Dunia ini bukan selamanya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita ini. Dunia ini bakal kita tinggalkan. Allah menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, kata Allah. Allah tidak bilang orang sakit pasti mati, tidak. Yang tua pasti mati, tidak. Kenapa? Karena kematian itu akan mendatangi orang sehat ataupun orang sakit, yang muda ataupun yang tua, yang kaya ataupun yang miskin, semuanya hanya menunggu giliran. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dunia ini kami putar, kata Allah. Ada saatnya engkau di atas, ada saatnya engkau di bawah, ada saatnya engkau dapat rezeki, ada saatnya engkau akan kembalikan rezeki itu, ada saatnya engkau dilahirkan ke dunia ini, ada saatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini sedang nunggu giliran. Kita nggak tahu, Bu, apakah bapak-bapak, ibu-ibu di sini nanti duluan, saya belakangan. Kita tidak tahu. Atau sebaliknya, Bu, ibu duluan, saya belakangan. Itu pun kita tidak tahu. Yang jelas pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi datanglah tawaran seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tergoyah imannya karena harta, tidak tergoda dengan pangkat jabatan, tidak tergoda dengan wanita. Itu juga ada kepada para ulama sekarang ini. Para ustadz, para pendakwah itu datang model tawaran begitu. Kadang-kadang ada juga oknum-oknum. Tapi kita doakan mudah-mudahan bukan ustadz kita di sini, bukan ulama kita di daerah kita ini. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah. Ketika datang tawaran, goyah imannya. Pak Ustadz, ini hukumnya apa? Haram. Janganlah gitu Pak Ustadz. Udah kami siapkan bagian Ustadz ini. Makruh teh. Jadi makruh yang haram. Janganlah makruh. Kalau makruh masih sulit juga. Tuh halalkanlah. Dicarinya tuh dicocok-cocokkannya ayatnya. Dicocok-cocokkannya hadisnya. Jadi halal. Apa contohnya? Rasul telah menyampaikan ar-rosi wal murtasi finnar. Siapa yang menyogok dan disogok finnar, duanya masuk neraka. Itu kata Nabi, bukan saya yang bilang, kata Nabi. Nah, makanya sogok menyogok itu tidak ada dosa. Tidak ada dosanya. Sogok menyogok itu tidak berdosa, cuman masuk neraka karena tidak dibilang dosanya. Ar-rosi wal murtasi finnar, tidak dibilang dosanya, langsung disampaikan siapa yang menyogok, siapa yang disogok, duanya masuk ke dalam neraka. Coba dihaluskan orang. Itu bukan sogok itu Ustaz, itu obat ingat aja supaya nanti pas hari H nggak lupa. Itu haluskanlah, biar dihaluskan Allah kita pun nanti di akhirat. Jadi Rasul tidak tergoyah imannya apapun yang ditawarkan kepada beliau. Apakah Abu Lahab, Abu Jahal ini berhenti? Enggak. Dia menyampaikan, kalau memang engkau tidak mau harta, tidak mau jadi raja, tidak mau wanita yang paling cantik, oke. Bagaimana kalau kita toleransi, wahai Muhammad? Maksud paman bagaimana? Maksudnya begini, jika engkau dan pengikutmu nanti ke tempat ibadahmu, ke masjidmu, menyembah Tuhanmu, maka kami juga akan ikut melaksanakan apa yang kalian laksanakan. Tapi ketika giliran kami nanti masuk ke tempat ibadah kami, ada patung, ada berhala, kalian juga ikut sembah apa yang kami sembah, supaya kita aman, tidak ada permusuhan, toleransi. Maka turunlah surah Al-Kafirun yang di ujung ayatnya disampaikan oleh Nabi kita, lakum dinukum, agamamu agamamu, agamaku ya agamaku. Jalankan agamamu, silahkan kata Nabi, dan kami pun menjalankan agama kami, jangan diganggu. Dari dalam Islam, toleransi yang benar itu cukup menghargai, menghormati, dan tidak mengganggu, bukan ikut-ikutan. Ini kadang-kadang banyak orang salah tafsir, seolah-olah toleransi itu ikut-ikutan. Apa contohnya? Tahun baru kemarin, ini tradisi di Kutacani ini sudah makin merajalela, ikut-ikutan merayakan tahun baru. Tahun baru itu memang tahunnya yang baru, kita juga tahun kita baru. Tapi yang tidak boleh itu ikut merayakan yang tidak ada manfaatnya. Apa contohnya? Pergilah ke pajak pagi. Mau kemana bang? Beli ayam. Mau kemana kak? Beli ikan. Beli bebek. Ngapain? Mau manggang-manggang nanti malam. Kenapa memangnya nanti malam? Nunggu sampai jam 12 malam. Tahun baru. Akhirnya terjadilah hal-hal yang dimurkai oleh Allah, bergandeng-gandengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan kita sebagai orang tua pun kadang-kadang kita biarkan anak kita rusak. Bu, minta permisi bu, kami keluar sebentar ya bu, mau tahun baru. Nggak boleh. Ya sebentar aja bu, nanti kami akan cepat pulangnya. Nggak lama-lama bu, tetap nggak boleh. Nanti kami bawakan sate sama bakso, bu. Itu boleh.
Berarti rusak anaknya, rusak imannya gara-gara sate dan bakso. Hati-hati, jangan biarkan anak-anak kita ini kita anggap biasa-biasa saja. Biasa itu mudah-mudi pacaran. Tidak boleh, Bu. Dalam Islam itu tidak ada pacaran. Karena pacaran itu kena dalam dalil Quran. Apa? Wala takrabuz zina. Jangan engkau dekati zina, kata Allah. Dan pacaran itu pasti mendekatkan orang pada zina. Enggak ada alasan itu. Memang pertamanya menjaga jarak. Hati-hati, bukan mahram. Pertama ini jalan dia berdua. Akhirnya ketika jalan, terpelesetlah perempuannya, jatuh ke pangkuan laki-laki tadi. Datang musiknya, berbunga-bunga lah. Makan gak enak lagi, tidur terbayang wajahnya. Akhirnya tanya, udah makan dek, misalnya. Udah bang, 2 baskom. Nah, akhirnya apa? Rindu, ayo ketemuan. Mula-mula malu-malu, akhirnya gak punya malu. Tuh, hati-hati kalau kita punya anak gadis, jaga baik-baik. Karena itu titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita punya anak gadis, kalau dia sudah cukup umurnya dan minta untuk dinikahkan, segeralah menikahkannya. Jangan kita tahan-tahan, jangan kita halangi. Kenapa? Karena zaman sekarang ini kalau kita halangi dia untuk menikah, maka dia akan kawin sendiri. Hati-hati. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Isra dan Mi'raj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Islam toleransi itu bukan ikut-ikutan. Cukup kita hargai, kita hormati. Orang itu nanti setiap hari Minggu ibadah, dia tempat ibadah, tidak boleh kita lempari, tidak boleh kita halangi, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita caci, tidak boleh kita hina. Dan alhamdulillah terbukti memang umat Islam ini dimanapun, walaupun dia mayoritas, pasti aman itu orang kafir itu, aman, gak ada. Malah sebaliknya, ketika umat Islam minoritas, biasanya tertindas. Apa salah satunya? Salah satunya terjadi pada saudara kita yang kita peringati ini di Masjidil Aqsa di Palestina sana. Coba lihat betapa banyak nyawa melayang, betapa banyak istri menjadi janda, anak menjadi yatim, begitu banyak duka cita kesedihan saudara kita. Maka kalau kita sekarang bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, bisa menikmati hidup dengan tenang, bisa ibadah dengan tenang, jangan pernah lupa ada saudara kita yang perlu bantuan kita di Palestina sana. Apa salahnya kita berikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita? Tidak usah cerewet kali kita. Nanti kalau kasihkan bantuan tidak sampai, bukan urusan kita itu. Yang penting kita sampaikan, kita niatkan, ya Allah, kami membantu saudara kami lewat sumbangan ini. Kalau nggak sampai, dia yang akan berdosa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paling tidak kalau nggak mau nyumbang, lebih baik diam. Ini nyumbang pun nggak, cerewetnya minta ampun. Apa nggak nyampe itu? Nah, inilah yang menyebabkan kita tidak mau menolong saudara kita. Paling tidak kita doakan, ya Allah, berikanlah kemudahan, berilah kemenangan, berilah kekuatan kepada saudara kami di Palestina untuk menjaga Masjidil Aqsa, untuk mempertahankan masjid yang dimiliki oleh umat Islam. Kenapa? Karena tidak terbantahkan. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu telah disebutkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Masjidil Aqsa itu milik umat Islam yang sekarang dirampas, yang ingin dikuasai oleh para Israel, Yahudi laknatullah. Jamaah Isra dan Mi'raj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, ketika Nabi Muhammad SAW juga tidak mau melakukan toleransi versi Abu Lahab, maka di saat itulah mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad ini kayaknya nggak main-main ini. Udah kita tawarkan apapun nggak mau, kita tawarkan toleransi pun nggak mau.
Satu-satunya caranya, kata Abu Lahab, Abu Jahal, berkumpul dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy, bunuh Muhammad itu. Nah, itulah satu-satunya katanya. Ada yang menyampaikan kalau kita bunuh nanti dia juga dari suku-suku yang besar, banyak saudaranya itu. Nanti mereka berontak. Kita pilih, kita carikan pembesar-pembesar yang hebat-hebat, yang kuat-kuat, sehingga kita tidak kena nanti, kata Abu Lahab, Abu Jahal. Maka pada malam harinya itu sudah selesai rapat, pulang ke rumah masing-masing. Ini ada suami bercerita kepada istrinya yang ikut rapat tadi. Wahai istriku, besok malam akan terjadi pembunuhan. Siapa yang dibunuh? Nabi Muhammad. Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia. Ya baik suamiku. Akhirnya istrinya juga ketika siang harinya cerita kepada tetangganya. Istilahnya kita nih, itulah itu. Tahu enggak ceritanya? Nanti malam akan terjadi pembunuhan. Siapa yang dibunuh? Muhammad. Tapi ini ceritanya sama kakak aja ya, jangan ceritakan yang lain. Ya, yang ini tadi pun nanti jangan bilang-bilang ya, samamu cuma. Gosip tuh gitu itu. Gosip kan gitu. Oh iya kan ceroi enda dia, tapi ceroi kena. Ceroi dah. Bukan terus kita menceritakan ini, tapi ceritakannya. Nggak ada sama siapapun ku sampaikan nih, samamu cuman. Ini pun nanti samamu cuman, ini pun nanti samamu cuman. Semua samamu cuman. Akhirnya menyebarlah berita itu sampai berita itu kepada Rasulullah. Akhirnya turunlah perintah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah pada waktu itu. Yang intinya alhamdulillah Allah menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi ke Isra Mi'raj. Apa lagi ujiannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu, beliau juga ditimpa dengan tahun kesedihan, tahun duka cita, amul husni, yaitu tahun duka cita yang dialami oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah begitu berduka cita? Karena di tahun itu pamannya yang begitu membelanya, yang begitu mendukungnya dalam berdakwah telah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun yang sama istri beliau juga wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Menambah kesedihan Rasul. Beliau merenung, beliau bersedih. Kenapa Rasul begitu sedih ketika istrinya meninggal dunia? Mari kita lihat bagaimana kesetiaan Siti Khadijah, Sayyidatul Khadijah kepada Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad pertama menerima wahyu di Gua Hira, Iqra, itu malaikat Jibril menunjukkan wajah aslinya, fisik aslinya. Otomatis kita kalau tidak pernah bertemu dengan sosok sesuatu yang belum kita kenal, apalagi dengan sosok yang sangat luar biasa tidak pernah kita lihat, pasti kita akan ketakutan. Rasul juga pulang buru-buru, kemudian wajahnya pucat seperti gemetaran badannya. Maka Siti Khadijah buru-buru juga mengambil selimut, diselimuti Rasulullah itu, kemudian dipeluk, kemudian dibisikkan, wahai suamiku, apa yang membuat engkau takut? Apa yang menyebabkan engkau tergesa-gesa pulang? Apakah orang ada mengejarmu? Apakah ada orang yang ingin menyakitimu? Apakah ada orang yang ingin membunuhmu? Kalau ada orang yang ingin mencelakakanmu, aku akan menghadapinya, wahai Rasulullah. Itu istri yang soleh. Kira-kira ibu ada gak kayak gitu, Bu? Misalnya nih bapak pulang buru-buru, ibu tanya, kenapa bang pulang cepat? Dikejar orang aku, utangku belum kubayar. Apa ada? Ibu bilang, tenang bang, jangan takut, aku menghadapnya. Nanti kujualkan cincin nih bang. Yes? Nah, ada gitu. Kujualkan cincin nih bang ya. Nah, yang penting utang abang lunas, abang pun enak bekerja. Ada bu? Kayaknya berat bu ya. Kadang-kadang malah marah cuman itu. Abang nih asyik ngutang aja, makanya jangan ngutang-ngutang. Itu terus tuh. Tolong lu jualkan cincin, aku udah dikejar nih, bayar utang. Nggak mau aku. Biar abang aja tuh, hadap di sana. Nah, berarti kita belum mencontoh seperti Sayyidatul Khadijah.
Siti Khadijah itu pernah juga bercerita kepada Rasul, wahai suamiku ya Rasulullah, hartaku begitu banyak telah habis untuk memperjuangkan dakwahmu menyebarkan Islam kepada umat. Aku tidak sedikit pun menyesal, tidak sedikit pun merasa rugi, tidak sedikit pun aku menyesalinya, wahai suami. Cuman aku takut ketika nanti aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu. Ya Rasulullah, seandainya aku wafat dipanggil oleh Allah, telah dikubur, engkau perlu jembatan, ambillah tulang belulangku, jadikan jembatanmu untuk berdakwah. Luar biasa cinta Siti Khadijah. Kita ada nggak gitu, Bu? Wahai suamiku yang tercinta, jangan takut. Nanti kalau aku sudah meninggal dunia, ambillah tulang belulangku, Bang, untuk jembatanmu, untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Ada nggak, Bu? Jarang itu. Malahan cuman pesannya, Bang, nanti kalau aku udah meninggal dunia, jangan coba-coba Abang nikah lagi ya. Tengok gentayangan ruahku nanti, datangi Abang terus. Nah, itu cuman tuh, ya kan? Tapi Siti Khadijah apa katanya? Malah beliau menyampaikan, ambillah tulang belulangku. Apa ndak Rasul bersedih? Orang yang begitu betul-betul mencintainya, mendukungnya, berjuang untuk mensiarkan Islam, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah malaikat Jibril, wahai Rasulullah, jangan engkau bersedih, jangan berlarut-larut berduka cita. Allah memanggilmu, Allah mengundangmu. Kita akan melakukan perjalanan nanti malam. Bersiap-siaplah, wahai Rasulullah. Jangan coba-coba jauh dari masjid. Kalau kita sudah jauh dari masjid, alamat hidup kita tidak tenang. Kalau kita sudah jauh dari masjid, alamat kita tidak akan berkah. Kalau kita sudah jauh dari masjid, alamat hidup kita tidak akan tentram, tidak akan bahagia. Coba dirasakan. Kalau sudah jauh dari masjid, hati gelisah gulana. Kita perhatikan lagi, setiap ada turun musibah, banjirkah, tsunamikah, rumah-rumah hanyut, rumah-rumah hancur, gedung-gedung hancur dibuat banjir, dihantam oleh longsor, dihantam oleh kayu-kayu yang turun ke bawah. Tetapi cobalah lihat, masjid tetap berdiri kokoh. Tsunami yang begitu dahsyat, lihat Masjid Baitur Rahman kokoh berdiri, tidak bisa terhanyutkan, tidak bisa terhancurkan oleh tsunami. Baru-baru ini juga ada musibah banjir di Aceh Tamiang, kita juga kena. Tapi di Aceh Tamiang yang paling dahsyat itu, tumpukan kayu-kayu itu mengelilingi masjid-masjid, tapi masjidnya kokoh berdiri. Jangan jauh dari masjid. Anak-anak kita ajak untuk ke masjid. Suami kita sampaikan, ya, diingatkan untuk ke masjid. Ibu-ibu mau ke masjid, dipersilahkan. Jangan kita jauh dari masjid. Itu yang pertama. Kemudian, setiap tempat-tempat itu telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini mencari berkah, bukan cari banyak. Banyak rezekinya, banyak uangnya, banyak hartanya, tapi tidak berkah. Maka gelisahlah kita dalam hidup. Maka marilah kita dalam hidup ini mencari berkah. Kemudian sebagai kesimpulan terakhir, yang tujuan dari Isra dan Mi'raj ini sebenarnya apa? Hakikatnya hanya Allah saja yang tahu. Tapi kalau kita perhatikan dari ayatnya, di penghujung ayatnya itu disebut linuriyahu min ayatina. Tujuan daripada Isra Mi'raj itu adalah untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan bagaimana keadaan surga, Allah tunjukkan bagaimana keadaan di dalam neraka.
Ada yang dilihat Rasul, kukunya panjang, mencakar mukanya sampai berdarah, hingga yang tersisa itu tulang belulangnya. Ditanya, itu kenapa wahai malaikat Jibril? Itulah orang yang ketika hidup di dunia suka mengorek-ngorek aib saudaranya sendiri. Maka jangan suka mencari aib orang lain, aib pribadi. Tapi kalau kebijakan pemerintah boleh kita koreksi. Nah, ini jangan salah. Ini pemerintah pun kadang-kadang tidak boleh cari kesalahan. Kalau pemerintah cari, lihat. Kalau memang ada yang salah, diingatkan. Nah, itu kalau kebijakan, sebab kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat. Beda dengan aib pribadi. Kalau pribadi, masing-masing kita punya aib pribadi. Maka jangan mengorek-ngorek aib pribadi orang. Marilah kita koreksi diri kita masing-masing sehingga kita tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi sebenarnya, cuman kita singkatkan saja. Yang terakhir itu diperlihatkan surga, yaitu adalah orang yang memanen padi. Begitu dipanen tumbuh lagi isinya. Begitu dipanen tumbuh lagi isinya. Itu orang, kenapa kata Rasul? Itulah orang yang ketika hidup di dunia dia tidak hanya memikirkan perutnya, tetapi dia suka membantu orang, membantu fakir miskin, membantu orang yang susah. Dia keluarkan zakatnya, dia berinfak, dia bersedekah dan wakaf, sehingga hartanya itu berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, inti dan puncak dari Isra Mi'raj itu tidak lain seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Inti dari Isra Mi'raj itu menerima perintah solat 5 waktu. Kalau kita mendirikan solat, maka insya Allah pahala-pahala sekecil apapun nanti akan dihitung di akhirat. Tapi kalau kita tidak melaksanakan, tidak mendirikan solat, maka sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan itu tidak dihitung di akhirat. Maka kunci ibadah adalah sholat 5 waktu. Nah, kemudian bagaimana azab bagi orang yang meninggalkan sholat? Kenapa banyak orang meninggalkan sholat? Karena kan tidak ditunjukkan, nggak terlihat di dunia ini. Tapi dalam satu riwayat pernah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita. Adalah orang baik, terkenal kebaikannya, suka membantu orang susah, suka menolong fakir miskin, suka membantu orang yang susah, terkenal kebaikannya. Tapi apa kesalahannya? Kesalahannya dia tidak mendirikan sholat. Singkat cerita, dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, orang terkejut semuanya melihat jenazahnya. Kenapa? Ketika dilihat jenazahnya, wajahnya telah berubah seperti wajah, mohon maaf ini kasar, seperti wajah anjing dan babi. Berubah wajahnya. Setelah diselidiki, ternyata dia tidak mendirikan sholat. Maka berdoalah Rasul, ya Allah, ya Rabb, kami bermohon kepadamu ya Allah, jangan engkau tunjukkan azab bagi orang yang meninggalkan sholat di dunia ini ya Allah. Kasihan keluarganya, malu keluarganya, kami pun tidak sanggup melihatnya ya Allah. Tangguhkan saja, di akhirat saja nanti ya Allah engkau berikan azab bagi orang yang meninggalkan sholat. Artinya apa? Ketika Rasul berdoa seperti itu, dikembalikan wajahnya seperti semula. Kalaulah Rasul dulu tidak berdoa seperti itu, maka habislah bagi orang yang meninggal dunia selama hidupnya tidak mendirikan sholat, maka berubahlah wajahnya seperti anjing dan babi. Untung Nabi Muhammad berdoa, mumpung kita masih hidup, mumpung masih ada napas, mumpung masih ada kesempatan, mari kita perbaiki diri kita dengan memperbaiki sholat kita. Kalau baik sholat kita, maka tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada sholat, dirikannya sudah sholat, dia sudah melaksanakan sholat, tetapi tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar,
maka belajarlah untuk perbaiki. Mungkin solat kita banyak kesalahan, maka jangan berhenti kita belajar, jangan berhenti kita menuntut ilmu, jangan berhenti kita bertanya kepada guru kita agar solat kita benar, sehingga benarlah solat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua terutama memperbaiki solat kita. Insya Allah dengan solat yang benar Allah akan meridhoi kita, dan dengan ridho Allah kelak kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan. Nah, ini pertanyaan kan ada tadi. Berapa Ustaz? Pertanyaan yang pertama. Ini Ustaz yang unjuk nanti Ustaz. Siapa yang apa? Nanti ada Ustaz kita Ustaz Qasim nanti menunjuk siapa yang menjawab ya. Siapa duluan angkat tangan. Pertanyaan yang pertama, surah apakah namanya dalam menceritakan Isra dan Mi'raj? Ya. Al-Isra. Jawabannya benar. Oke. Nah, langsung ambil hadiah atau gimana? Pertanyaan kedua, siap-siap siapa duluan, dia nanti yang menjawab. Nah, nanti Ustadz nih yang memperhatikan ya. Ustadz buat pertanyaan aja. Kalimat apakah yang pertama Allah memulai dalam menceritakan Isra dan Mi'raj? Ayo. Ada. Kalimat tasbih subhanallah. Jawabannya benar. Ya, sini. Pertanyaan ketiga. Dari manakah dimulai perjalanan Isra dan Mi'raj? Nah, silakan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jawabannya benar. Ini anak Ustaz nih ya. Khusyuk juga dia menjawab. Lanjut lagi. Ini yang udah jawab, udah ya, biar berbagi sama yang lain. Kemudian tadi Ustadz menceritakan ya, apakah arti dari kalimat Asra? Nah, coba apa arti dari kalimat Asra? Coba ingat artinya tadi. Maha suci Allah apa? Ada yang bisa? Apa arti dari kalimat Asra? Tidak ada. Ini anak-anak aja atau ke anak-anak? Anak-anak aja ya. Ada? Enggak ada. Udah, kita lanjut lagi yang lain. Dah. Coba sebutkan di manakah berada, di kota manakah berada Masjidil Haram? Ya, Oke, coba ingat dulu. Yang mana? Ya, benar. Silakan diambil. Lanjut lagi, di manakah berada di kota manakah berada Masjidil Aqsa? Palestina. Oke, silakan ambil hadiahnya. Kemudian, ya.
Apa arti dari bi'abdihi? Tadi kan Ustaz sampaikan kan? Apa arti dari bi'abdihi? Maha suci Allah yang telah memperjalankan titik-titik. Ayo, memperjalankan apa tadi? Ayo, jawab. Siapa? Nah, coba. Hambanya, ya benar. Ya, kan? Sebutkan. Yang mana tadi yang jawab? Yang mana tadi? Oke, Bapak. Dua-dua dia menjawab. Lanjut lagi ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Tadi Ustadz menyampaikan yang disebutkan hamba itu ada 2 unsur. Sebutkan unsur apa saja. Ya. Ada 2 unsur yang disebut dengan hamba. Unsur apakah itu? Ayo. Ada yang bisa jawab? Ustadz jawab 1. Jawaban 1 lagi ya. Adanya unsur ruh dan titik-titik. Allah mau. Coba. Jasad, ya benar. Jasad. Ada jasadnya, tapi ruhnya nggak ada. Disebut apakah itu? Ayo. Mayit. Oke, silakan. Siapa tadi? Yang duluan. Dalam kalimat hamba yang disebut sebagai hamba Allah itu titik-titik. Siapakah dia? Nabi Muhammad. Siapa yang menjawab tadi? Yang di belakang ya, maju. Oke. Ada 2 lagi. Dah. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah menunjukkan antara surga dan neraka. Sebutkan 1 penduduk neraka yang diajab oleh Allah. Hah? Jibril yang diajab. Maksudnya ajabnya tadi, kan ada tadi. Ingat dulu. Ini yang coba sebutkan azab yang Ustaz ceritakan tadi ketika Rasul melakukan perjalanan, dilihat Rasul ada orang di neraka sedang melakukan apa? Azabnya apa? Ya, mencakar wajahnya. Silakan. Terakhir, apakah tujuan utama perjalanan Isra dan Mi'raj? Sholat 5 waktu, ya benar. Oke. Alhamdulillah. Mungkin itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.